Harian Serambi Indonesia 7 Permai di batas kota. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk program siaran di malam hari ini tepat di edisi Kamis 15 Oktober 2020 Syadaralun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting hakikat hidup itu perlu untuk kita ketahui. Dan untuk membuka soal kita di malam hari ini, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh Syadaralun tentang hakikat hidup Ustaz? Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtidak kalam yang pertama, marilah senantiasa selalu kita membasahkan lisan kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan cukup banyak nikmatnya kepada kita bersama. Salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling sangat istimewa yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan sampai saat ini juga, Saudaralun, Allah masih sangat cinta dan sayang kepada kita sebagai makhluknya. Salah satu bukti cinta kasih sayang kepada kita makhluk adalah Allah melahirkan kita, membangkitkan kita daripada rahim seorang ibu, seorang bapa yang muslim. Sehingga hakikatnya dikala Allah membangkitkan kita menjadi seorang yang muslim, insya-Allah pada satu saat kita akan memasuki ke dalam syurganya. Kalau misalnya Allah tidak sayang kepada kita, kalau Allah tidak cinta kepada kita makhluknya, mungkin bisa jadi Allah akan lahirkan kita menjadi seorang manusia yang kafir, manusia yang munafik, manusia yang seperti Abu Jahal dan segala macam yang lain. Oleh karena demikian, sempantasnya dan wajarlah terhadap kita makhluk senantiasa kita membasahkan lisan kita dengan mengucapkan banyak-banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah bernada dengan salam, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dikala nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, beliau sempat mengangkat kepala. Beliau bertanya kepada Israel, "Wahai Israel, apa ini?" Dikala beliau dicabut nyawa, Israel menjawab, "Ya Rasulullah, hadza sakratul maut." Inilah yang dinamakan dengan sakratul maut, ya Rasulullah. Inilah namanya dicabut nyawa, wahai Rasulullah. Ya Israel, sesakit inikah cabut nyawa? Israel menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya sudah aku ringankan mencabut nyawamu 70 kali, wahai Rasulullah, ketimbangkan dengan aku cabut nyawa makhluk yang lain. 70 kali sudah diringankan, masih Rasulullah terasa sakit." Dikala Rasulullah terasa sakit seperti itu, Rasulullah mengangkat kepala. Beliau berdoa, "Ya Allah,
Andai kata sakitnya seperti ini dicabut nyawa, limpahkanlah semua kesakitan yang ada, wahai Allah. Limpahkanlah semua kesakitan yang ada, ya Allah, kepadaku. Jangan engkau limpahkan kepada umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Kata-kata limpahkanlah sakit itu kepadaku, itu buktilah cinta yang sebenarnya. Seperti juga seorang ibu. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang lain, maukah kalian menanggung sakit yang kami derita? Pasti jawabnya tidak mau. Maukah kamu menerima sakit yang aku rasakan? Pasti dijawabnya tidak mau. Tetapi seorang ibu dikala melihat anaknya jatuh sakit, dikala melihat anaknya tidak berdaya, beliau akan berkata, ya Allah, limpahkanlah sakit anakku kepadaku. Itu merupakan kata-kata hakikat cinta yang sebenarnya. Juga Rasulullah tadi, ya Allah, limpahkanlah semua kesakitan tentang sakratul maut kepadaku, ya Allah. Jangan berikanlah kepada umatku, ya Allah. Begitu cinta beliau kepada kita, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita hari ini sebagai umatnya, apakah cinta Rasulullah cuma bertepuk sebelah tangan, atau cinta Rasulullah sudahkah kita balas? Cinta Rasulullah, bagaimana cara kita balas cinta tersebut? Salah satu dengan cara kita banyak-banyak berselawat kepada beliau. Yang mudah-mudahan dengan kita membalas cintanya Rasulullah, kita akan bergandengan tangan dengan Rasulullah besok masuk dalam syurga Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu juga rahmat dan sejahtera kepada al-sahabat beliau sekalian, kepada alim ulama mutakaddimin, kepada alim ulama mutaakhirin, begitu juga kepada ulama-ulama yang muktabar, yang masih ada 1-2 orang lagi selaku sirajam munira, orang yang menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, orang yang menunjukkan kita kepada jalan hakikat hidup yang sebenarnya. Oleh karena demikian, janganlah sekali-kali kita lari daripada ulama. Sedang pendengar saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam waktu yang singkat ini akan kita paparkan sedikit permasalahan tentang hakikat hidup sebenarnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, umur 4 bulan kita di dalam kandungan ibu, sebelum Allah meniupkan roh dalam jasad kita dalam kandungan ibu, Allah sudah menentukan kepada kita 4 perkara. Yang pertama, Allah tentukan rezeki. Yang kedua, Allah tentukan siapa jodoh kita. Yang ketiga, Allah tentukan kapan mati kita. Kemudian yang keempat, Allah tentukan di mana langkah kita dan ke mana kita akan menuju. Oleh karena demikian, kalau kita lihat seperti itu, maka setelah kita mengucapkan semua perjanjian yang ada tersebut, Allah bertanya lagi kepada roh kita, apakah engkau siap hidup di dalam dunia? Itu pertanyaan yang paling hakikatnya. Ada yang menjawab, insya Allah aku siap. Itu biasanya dia tidak pernah terlahirkan ke dalam dunia. Dia ataupun dia terlahirkan tetapi dia meninggal dunia sebelum umur balik. Kalau yang menjawab, saya tidak sanggup ya Allah hidup di dalam dunia ya Allah, maka ada kita lihat bayi yang gugur dari kandungan ibunya. Bukan salah obat, bukan salah ini, tapi jawaban dia terhadap Allah, insya Allah saya tidak sanggup hidup di dalam dunia. Terus kita-kita yang sudah berada umur 20, 30, 60 tahun sekarang, apa jawaban kita? Dengan tegas kita menjawab, saya siap. Dikala kita sudah menjawab saya siap, maka dikala itulah Allah meniupkan roh dalam jasad kita dalam kandungan ibu, maka hiduplah kita waktu itu. Sambil menunggu kita 9 bulan untuk dilahirkan oleh ibu, maka dikala 9 bulan itu sudah datang, kita lahir ke dalam dunia. Disinilah proses pertama kali kita merinjak kaki di dalam dunia. Untuk apa? Mazra'atul akhirah, itu jangan kita lupakan. Dunia itu sebagai tempat kita bercocok tanam untuk akhirat kita.
Kalau di dalam hidup kita terlalu banyak mengabaikan apa perintah Allah, apakah cocok ini sebagai tempat kita bercocok tanam? Maka oleh kerana demikian syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya hakikat hidup yang sebenarnya adalah tinggal jalankan saja perintah Allah, insya-Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup mengajari kita berbagai macam hal. Ada kadang-kadang pahit, ada kadang-kadang cobaan, ada segala macam, ada Allah timpakan berbagai macam bala. Hakikat terhadap kita makhluk cuma kalau kita betul-betul percaya terhadap Allah, kita cuma bisa sabar dan tawakal kepada Allah. Kita makin memperbanyak ibadat, bukan dikala Allah mencoba kita, makin banyak maksiat yang kita lakukan. Oleh karena demikian, di atas perjanjian yang pernah dulu kita ucapkan dengan Allah, di atas perjanjian yang pernah kita ikrarkan dengan Allah, maka pada satu saat Allah akan meminta terhadap perjanjian itu. Jadi apabila kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar dan segala macam yang lain, Allah minta pertanggungjawabkan, itu tidak salah. Dulu kita pernah mengucapkan itu. Syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umur sampai dikala Allah tentukan ajal kita tadi. Allah tentukan di mana rezeki kita tadi. Allah tentukan apa langkah kita tadi dan kapan kita akan mati. Hakikat yang selanjutnya adalah mencari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa menempuh kehidupan kebahagiaan hidup di akhirat? Itu cuma satu, apabila kita kembali kepada Allah dengan membawa iman. Syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nyawa kita dicabut daripada badan, terlentanglah tubuh tanpa bisa bergerak, terlentanglah tubuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa kita menunggu dan menunggu kapan kita diantar ke alam barzah, ke alam kubur. Dikala kita sudah berada di alam kubur, tidak berapa lama kemudian akan datang dua malaikat. Disinilah pertama kali janji kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dikala berada di alam kubur, kita berkeyakinan, kita beriman bahawa pada satu saat akan ada namanya hari kebangkitan. Inilah di sini kita bisa mengambil contoh, mengambil sampel dua manusia yang akan Allah bangkitkan di dalam alam kubur besok. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Allah bayangkan manusia-manusia yang Allah panggil besok untuk menerima catatan amal. Dia akan mengambil dengan tangan kirinya, dinamakan dengan sahibul yamin, atau orang yang akan mengambil catatan amal dengan tangan kanan. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup di dalam dunia, dia memenuhi seluruh janji yang pernah dia ucapkan dengan Allah. Yang kedua, Allah bangkitkan manusia-manusia, tangan kanannya itu terikat kepada lehernya. Kemudian tangan kirinya Allah tumbuhkan di belakang punggungnya. Dikala dia dipanggil untuk mengambil catatan amal, dia akan mengambil dengan tangan kirinya. Dikala dia mengambil dengan tangan kirinya, maka disitulah pertanda dia adalah orang ahli neraka. Oleh kerana demikian, syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenapa bisa demikian? Kenapa bisa Allah bangkitkan dengan tangan kanan? Kenapa bisa Allah bangkitkan menjadi manusia yang tangan kiri? Pertanda manusia tersebut masa hidup dalam dunia tidak pernah menepati janjinya. Manusia yang hidup di dalam dunia menepati semua janjinya yang pernah diucapkan dengan Allah, insya-Allah Allah bangkitkan dan dia akan mengambil catatan amal dengan tangan kanannya. Kemudian daripada itu, syederalun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan kita, setelah kita bangkit daripada alam kubur, kita akan berjumpa dengan dua makhluk Allah yang paling hebat Allah ciptakan. Yang pertama bernama dengan neraka, yang kedua bernama dengan syurga. Di mana dikala neraka ini pertama kali diciptakan, Allah panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, ke sini dulu." Ada apa ya Allah? Ini dalam bahasa kita, dialognya. "Coba Jibril, kamu terbang,
kamu lihat bagaimana neraka yang aku ciptakan. Jadi karena perintah Allah seperti itu, Jibril terbang. Begitu Jibril terbang, dia tidak berapa lama kemudian, bareng kalau bahasa kita 5 menit itu langsung kembali. Dikala beliau kembali di hadapan Allah, beliau berkata, "Ya Jibril, bagaimana neraka?" Jibril menjawab, "Ya Allah, kalau neraka seperti itu engkau ciptakan, ya Allah. Saya yakin, ya Allah, tidak akan ada satu makhluk pun yang akan mau masuk ke dalamnya, ya Allah. Tidak akan ada manusia, ya Allah, yang akan mau masuk ke dalam neraka itu, ya Allah, karena siksaannya cukup pedih di situ, ya Allah." Karena kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada gambaran yang enak tentang neraka. Azabun syadid, azabun azim, macam-macam, tetap dengan azab yang paling pedih Allah gambarkan. Oh, kadang-kadang kita, saya kebal api, ya silakan, enggak usah beramal, masuk aja ke dalam neraka. Setelah itu, dikala Jibril kembali, kemudian Allah memagari neraka. Dikala Allah membuat pagar neraka, kemudian disuruh terbang, "Ya Jibril, aku sudah pagarkan neraka, coba kamu terbang, lihat lagi." Dikala Jibril terbang melihat pagar neraka, kembali lagi di hadapan Allah, "Ya Allah, kalau seperti itu pagar daripada neraka, semua makhluk akan berbondong-bondong mau masuk ke dalamnya." Kira-kira apa yang menjadi pagar daripada neraka? Salah satunya adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu. Berzina. Kalau sekarang lagi main chip, main game, main domino, main judi, segala macam yang dicintai oleh hawa nafsu, itulah yang menjadi pagar neraka. Sehingga dikala hidup, kalau kita banyak mengikuti hawa nafsu, maka na'udzubillah, kadang-kadang kita sudah mendekati untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian daripada itu, Allah menciptakan satu makhluknya lagi yang paling istimewa, yang bernama dengan syurga. Setelah Allah menciptakan syurga, Allah perintahkan juga Jibril seperti yang tadi, hal yang sama juga diperintahkan kepada Jibril. "Ya Jibril, coba terbang, lihat syurgaku bagaimana." Kalau tadi Jibril terbangnya tidak berapa lama, paling 5 menit langsung kembali ke hadapan Allah. Dikala Jibril keliling syurga, beliau terbang tidak terasa. Kalau bahasa kita sudah berbulan-bulan lamanya beliau terbang melihat keindahan yang ada Allah ciptakan dalam syurga. Kemudian Jibril balik, "Ya Jibril, bagaimana syurgaku?" "Ya Allah, kalau seperti itu cantik dan nikmatnya syurga, ya Allah, saya yakin semua makhluk akan masuk ke situ, ya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mau masuk, ya Allah." Kemudian setelah itu Allah pagar juga seperti pagar neraka. "Jibril, syurga telah aku pagar, coba lihat." Terbanglah Jibril kembali melihat pagar syurga. "Ya Allah, ya Rabbi." Kembali dia ke hadapan Allah, "Ya Allah, kalau seperti itu pagar syurga, tidak bakalan ada manusia yang mau masuk, ya Allah." Kenapa? Karena Allah pagari syurga dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Taat, ibadat, belajar agama, dan segala macam yang lain. Saudaralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambar sekilas neraka dan surga ya seperti itu. Ingat, masa dalam kandungan dulu kita sudah berbuat janji kepada Allah. Janji kita untuk sanggup hidup di dalam dunia, yang mana janji ini tidak pernah diembankan oleh makhluk yang lain. Allah embankan kepada gunung, gunung menjauh, "Ya Allah, saya tidak sanggup." Kemudian Allah bawa kepada lautan, "Ya Allah, saya tidak sanggup seperti itu, ya Allah." Allah bawa lagi ke langit, langit menjawab, "Ya Allah, juga saya tidak sanggup." Tetapi dikala Allah bawa kepada kita manusia, dengan egois kita menjawab, "Saya sanggup, ya Allah." Oleh karena demikian, saudaralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, hakikat hidup kita adalah menepati janji kita dengan Allah. Banyak-banyaklah beramal, insya-Allah dengan banyak beramal kita akan menuju surga Allah sama-sama, insya-Allah.
Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, menarik sekali pembahasan kita di malam hari ini Syaidarullah tentang bagaimana sebenarnya hakikat hidup. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa hakikat hidup kita adalah menepati janji yang sudah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera kembali di ruang dengarannya Syaidarullah untuk program tausiah interaktif di malam hari ini untuk edisi Kamis 15 Oktober 2020. Dan pastinya Syaidarullah yang ingin beratensi secara langsung boleh hubungi kita di layanan telepon 0651637172, dan kita juga sudah live di via streaming Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Anda bisa juga follow dan lihat tausiah interaktif secara langsung di sana. Dan kita akan segera kembali di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay terus dalam program tausiah interaktif di kesempatan malam hari ini.